rancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik. Adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita terus menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Kita mendapatkan dukungan dari partai politik walaupun belum didaftarkan ke KPU, dan teman-teman wali kota bersepakat untuk mengundang 3 sosok ini. Kami ingin menjadikan pemilu 2024 ini pemilu yang mencerahkan dari segi gagasan dan menyejukkan dalam teks kompetisi. Ini adalah tradisi untuk mendengar para capres dan meminta juga para capres untuk atau baca pres ini untuk mendengarkan. Jadi ini saling mendengar, baca pres kita dengarkan dan baca pres juga mendengarkan gagasan dari teman-teman wali kota. Dan yang kedua, tentu angka-angka survei yang menunjukkan 3 teratas, dan sekali lagi ini bukan capres tapi baca pres. Dan yang ketiga, sekali lagi teman-teman bersepakat. Jadi seluruh wali kota dalam persiapan Rakernas ini sepakat untuk menghadirkan 3 sosok. Oke, sampai ada adu gagas. Ada yang namanya black campaign, nggak boleh, itu hoax itu. Tapi ada juga negative campaign, ada yang namanya positive campaign. Jadi kalau kita misalnya berorientasi pada kelebihan kita, kelebihan kandidat yang kita dukung, itu namanya positive campaign. Tapi kalau kita berorientasi pada kelemahan lawan kita, yaitu negatif campaign. Tapi kalau kita di sini positif, di sini negatif, ya positif and negatif campaign. Jadi nama itu strategi saja, nggak mungkin, karena di negara-negara yang demokrasinya matang pun negatif campaign itu sering terjadi kan. Karena kalau kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan pemimpin kita, wah gawat. Nanti everything is okay, padahal kan banyak kelemahan yang harus kita garis bawahi ya. Kalau saya misalnya, walaupun Ganjar kakak kelas saya, itu sama-sama fakultas hukum UGM saya sama dia, saya tetap mengkritik Ganjar karena saya menganggap bahwa dialah yang paling bisa disetir dalam kontestasi sekarang ini, calon yang disebut 3 itu kan. Nah itu yang kita tidak ingin kan gitu. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Apexi. Pertama karena pertumbuhan kota di Indonesia itu sangat cepat. Jadi data terakhir jumlah pemilih atau warga yang tinggal di kota lebih banyak ketimbang mereka yang tinggal di desa. Jadi kita perlu tahu gagasan bakal calon presiden mengenai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ingin programkan terkait dengan fenomena kotainisasi di Indonesia. Yang kedua, dari data-data survei kita juga tahu ternyata ada gap yang sangat lebar antara ekspektasi warga yang tinggal di kota dengan ekspektasi warga yang tinggal di desa. Nah, mereka warga yang tinggal di kota itu isunya isu urban, isu berkaitan dengan pengelolaan sampah, penanganan banjir, tata kota, isu-isu yang sangat berbeda. Misalnya kalau kita tanyakan di warga yang tinggal di kabupaten. Nah, lagi-lagi kita juga pengen tahu apa yang ditawarkan oleh para calon pemimpin nasional berkaitan dengan isu-isu warga kota. Jadi lepas dari beda perlakuan, Anies disambut 400 relawan di Bandara Sultan Hasanuddin. Ganjar tak ada penjemputan. Dikutip dari fajar.co.id Makassar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan baca pres PDI Perjuangan terbang ke Makassar hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Ketua DPW Sahabat Ganjar Subair Silelang mengatakan, Ganjar terbang sekitar pukul 8. Sebentar dia tiba, dia berangkatnya sekitar jam 8 dari Semarang, kata Subair kepada fajar.co.id. Dia mengatakan pihaknya sejauh ini tak memiliki agenda penjemputan di bandara terhadap Ganjar, karena kedatangan Ganjar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah bukan untuk politik.
Kalau dari sahabat Ganjar sendiri tidak ada penjemputan, karena memang beliau biasanya kalau dinas tidak ada sambutan apa-apa dari relawan. Biasanya begitu, tapi saya tidak tahu apakah dari relawan lain apakah menjemput, tuturnya. Setelah menjadi pembicara di Rakernas Apeksi, Ganjar dijadwalkan langsung balik ke Semarang. Jam 2 itu dia sudah tinggalkan Makassar, terbang kembali. Tak ada agenda temu dengan relawan karena dia masih gubernur, intinya cuman pekerjaan. Hal ini tentu berbeda dengan baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang akan dijemput ratusan relawan di bandara. Sekjen DPP Milianis Asri Tadang menyebut Anies akan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 8.30 WITA. Kedatangannya sebagai pembicara di agenda Apeksi di Apple Hills Convention Hall. Insya Allah sudah 95%. Di jadwal itu beliau datang 8.30 pagi di bandara. Beliau agenda personal diundang membawa materi di Apeksi, kata Asri Tadang ke fajar.co.id Rabu 12 Juli 2023. Sekitar 400 relawan yang tergabung dari berbagai simpul relawan siap menyambut di bandara. Jadi kunjungannya ini sebenarnya sangat singkat hanya karena sudah terjadwal jauh hari sebelumnya, jadi beliau harus mengisi itu, kami di relawan itu. Karena ini momentum, jadi kami siapkan untuk penyambutan di bandara besok pagi. Kita estimasi paling kurang 400 orang yang menyambut. Antusiasmenya relawan dengan simpatisan Anies yang terdaftar sejauh ini. Hampir semua lintas simpul tadi kita koordinasi. Korean, Konfederasi Nasional Relawan Anies, tuturnya. Karena waktu yang terbatas itu, tak ada agenda temu Anies dengan relawan di Makassar. Apalagi Anies baru saja pulang dari Tanah Suci. Sehari besok balik lagi, itu agenda singkat bukan agenda relawan. Cuman ini mengkondisikan supaya beliau datang dan betul-betul kelihatan. Memang kita tunggu-tunggu, sebenarnya belum masuk agenda itu kan, agenda Pilpres. Beliau juga kemarin baru tiba dari Tanah Suci, kita nggak ada agenda temu relawan karena waktunya singkat. Beliau harus istirahat, tandasnya. Hal ini tentu berbeda dengan baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang akan dijemput ratusan relawan di bandara. Sekjen DPP Milianis Asri Tadang menyebut Anies akan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 8.30 WITA. Kedatangannya sebagai pembicara di agenda Apeksi di Apple Hills Convention Hall. Insya Allah sudah 95%. Di jadwal itu beliau datang 8.30 pagi di bandara. Beliau agenda personal diundang membawa materi di Apeksi, kata Asri Tadang ke fajar.co.id Rabu 12 Juli 2020.